Saudara, pertemuan puncak KTT G20 di Bali akan segera dimulai. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo terus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk media center serta infrastruktur penunjang teknologi informasi dan telekomunikasi. Lalu, bagaimana persiapan jelang penyelenggaraan pertemuan puncak KTT G20 Indonesia ini? Telah hadir di studio TVRI di Bali International Convention Center, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Usman Kansong. Selamat siang, Pak Usman. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio kami di BICC. Baik, Pak Usman, kita akan langsung saja. Saya melihat Pak Usman dari kemarin sampai hari ini, tadi pagi Bapak sudah terus meninjau kesiapan di media center. Apa Pak hasil peninjauan Bapak selama 2 hari ini untuk kesiapan kita, karena ini G20 tidak sampai 24 jam lagi kita jelang. Iya, jadi hari ini bisa kita sampaikan bahwa persiapan media center sudah hampir 100%, ya hampir 100%, dan saya ingin memastikan semua fasilitas yang kita siapkan untuk media dalam melakukan peliputan KTT G20 ini prima begitu. Kalau ada kekurangan atau ada masukan, kita coba untuk mengakomodasinya. Ya, misalnya kemarin kita mendapatkan masukan untuk menambah jumlah tempat bagi media untuk bekerja di working space atau working area, dan itu sudah kita tambah ya beberapa baris meja sehingga media lebih leluasa untuk menulis berita, mengirimkannya, ya kemudian mengirim gambar juga. Ini sudah kita antisipasi semua begitu. Jadi jaringan internet juga tadi pagi saya masih koordinasikan ya bagaimana teman-teman media itu bisa nyaman ya menggunakan jaringan internet atau memanfaatkan jaringan internet, tetapi keamanan kita jaga, tapi kenyamanan juga kita jaga. Jadi ini mendamaikan antara keamanan dan kenyamanan ya, karena ini kan juga ada ancaman, kita mengantisipasi ancaman cyber begitu. Nah, jadi bagaimana mempersatukan keamanan, tetapi kenyamanan juga tidak boleh diabaikan. Jadi teman-teman media ini nyaman dalam menggunakan jaringan internet. Kapasitasnya sudah kita naikkan, dan kemudian kecepatannya juga untuk download, untuk upload atau unduh dan unggah ini sudah kita perbaikilah terus-menerus sesuai dengan kebutuhan begitu. Keamanan, kenyamanan itu tadi harus seiring sejalan begitu ya. Betul. Pak Usman. Pak Usman tadi sempat menyebutkan hampir 100%. Apa yang masih kurang sih Pak? Ya kan biasa disebutkan ya tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang 100% ya, selalu saja ada yang kurang. Nanti kalau dibilang 100%, nanti kita terlalu jumawa lah begitu ya. Jadi kita tetap terus ya melihat ada kekurangan tidak, ya pasti ada masukan tidak begitu. Karena itu di angka 99% saja itu sudah bagus kalau bisa kita capai ya. Kita tambah lagi misalnya kemarin untuk masuk ke jaringan WiFi misalnya itu dibutuhkan password ya, sekarang tinggal memakai barcode misalnya. Itu hal-hal seperti itu. Jadi penyempurnaan lah, atau perapihan sekarang ini yang kita lakukan gitu. Baik, Pak Usman, bagaimana kemudian dari Kominfo juga persiapan media center untuk mengakomodasi peliputan teman-teman jurnalis tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, karena ini tentunya menjadi gelaran atau hajatan kita yang di sorotan dunia. Bagaimana mengakomodir itu semua untuk mereka juga yang dari jadi memang yang umumnya mereka minta begitu, ini sebetulnya bukan terkait dengan media center ya. Kalau media center umumnya mereka meminta tambahan akses misalnya, tetapi kami kan memang sudah menutup ya registrasi, dan akses itu berarti sudah tidak bisa kami berikan lagi begitu. Nah, ini ada yang mencoba begitu kan untuk masuk ya, kita sampaikan dengan baik-baik ya. Kemudian juga mereka minta tambahan misalnya untuk bisa meliput di main venue ya, di Apurva, di GWK, dan di Tahura, tetapi kita juga menyampaikan kepada teman-teman media bahwa ada aturan-aturan tertentu karena ini kan terkait dengan kepala negara ya. Karena itu tentu berbeda dengan liputan-liputan biasa, ditambah lagi juga ada keterbatasan space kan, seperti misalnya di Apurva
Nah, kalau yang lain-lain relatif saya kira kita bisa memenuhi ya apa yang diinginkan teman-teman media asing. Misalnya kemarin dari satu stasiun televisi dia kepingin punya semacam tempat untuk melakukan wawancara itu di teras BICC ya misalnya di dekat lobi begitu ya di lobi. Nah ini kita akomodasi. Kita memang menyiapkan banyak tempat ya bagi media asing untuk melakukan wawancara, untuk melakukan live tidak hanya di media booth ya. Kita juga siapkan media booth buat teman-teman. Ada yang bikin studio mini di media booth ya, tetapi banyak juga yang dia justru lebih mobile ya, pilih di mana yang enak, di mana nyamannya kita siapkan buat teman-teman media begitu. Karena ini luas sekali lantai 1 dan lantai 2. Artinya lebih fleksibel itu untuk mengakomodasi semua teman-teman media dalam bekerja. Pak Usman tadi juga sempat membahas tentang keamanan siber selama penyelenggaraan KTT G20 ini. Saya ingin tanya Pak, apa yang dipersiapkan untuk keamanan siber ini dan bagaimana kemudian Menkominfo juga menjamin keamanan siber itu? Ya, jadi untuk cyber security atau keamanan siber ini menjadi wilayah atau domain atau kewenangan dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, begitu kan. Nah, jadi kita senantiasa berkoordinasi dengan BSSN atau BSSN yang harus juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kominfo, Polri, kemudian Kemenkes, karena Kemenkes ini kan memegang aplikasi Peduli Lindungi ya. Kemudian juga bahkan dengan operator telekomunikasi ya, BSSN menjalin kerjasama yang sangat erat ya, termasuk juga aplikasi ataupun sistem yang kita pakai di media center ini, itu kita membuatnya itu dengan bekerja sama dengan BSSN ya, jadi bukan dengan Kominfo ya, juga dengan aparat keamanan ya, supaya nanti aman lah dari sisi security cybernya begitu. Karena BSSN ini sudah mengidentifikasi adanya kemungkinan serangan siber ya, misalnya ada fake wifi begitu. Karena itu kita betul-betul tuh untuk merumuskan passwordnya ya. Kemudian juga ada malware, ada pencurian data. Nah ini harus kita jaga begitu kan ya, jangan sampai bisa ditembus oleh orang-orang yang punya niat buruk begitu. Jadi kita sudah lakukan pengamanan ya, kita berikhtiar ya, mudah-mudahan keamanan cyber bisa kita jamin ya, kita jaga keamanannya begitu. Pak Usman, kemudian sejauh ini dari media TV nasional terutama lembaga penyiaran swasta ini mereka masih mengeluhkan soal akses parameter untuk kebutuhan siaran TV nasional. Bagaimana kesiapannya? Karena biasanya di TV nasional setiap TV pool ini akan ada yang istilahnya melit gitu dari TV mana untuk bagian segala teknis dari tes jalur hingga on air-nya nanti. Ya, jadi kalau di luar pool ya, TV pool itu, ini kan kita memang mengirimkan gambar-gambar ini ke media center. Jadi mereka bisa mengambil dari media center, baik secara langsung maupun tunda. Ya, jadi sudah ada sistem yang sudah kita siapkan. Ada teman-teman yang bertanya memang media, saya sampaikan, Anda bisa ambil di media center, bisa langsung pitching istilahnya begitu kan, bisa langsung pitching dari media center kan, kita siapkan juga clean feed gambarnya itu. Tetapi ada nanti event yang memang ada TV pool ya. Ini adalah acara di GWK ya, ada makan malam atau gala dinner. Ini nanti ada TV pool, kita akan siapkan parameternya. Ya, saya akan sampaikan ke semua TV baik nasional maupun lokal. Ini loh parameternya, ini rundown-nya ya. Jadi memang yang TV pool itu cuma acara di GWK nanti ya, tetapi untuk program-program lain di KTT, ya misalnya tadi pertemuan kepala negara itu kan dengan streaming. Ya dengan streaming, tadi TVRI breaking news, ambilnya dari mana? Dari streaming kan, begitu kan. Nah jadi sistemnya memang berbeda begitu ya. Ada yang TV pool juga yang nanti di GWK itu begitu. Baik, Pak Usman, satu pertanyaan lagi, mengapa kemudian free internet wifi-nya ini hanya bisa diakses di dalam media center? Ya memang kewajiban dari Kominfo sebatas itu ya, sebatas di media center dan sekitarnya ya. Kalau keluar sedikit tidak terlalu jauh kan masih dapat wifi-nya. Tetapi di tempat lain adalah kewenangan atau kewajiban penyelenggara. Misalnya B20
yaitu dari Kadin penyelenggaranya. Nanti mereka yang bisa menyiapkan akses gratis WiFi, kemudian di DTE ya, ini Kominfo juga, Digital Transformation Expo dan di tempat-tempat lain begitu ya. Baik, Pak Usman, tentunya kita semua berharap agar gelaran KTT G20 ini berjalan baik dan lancar. Tapi yang jelas WiFi itu di semua venue ini free ya. Ya, artinya bisa akses begitu. Ya, tentunya kita berharap agar gelaran ini besok 2 hari ke depan ini berjalan lancar dan semua media juga mendapatkan akomodasi yang terbaik begitu, karena pemerintah dengan media juga merupakan mitra kerja bersama untuk kita sama-sama mensukseskan KTT G20 ini terekspos dengan baik. Terima kasih banyak Pak Usman Kansong sudah hadir bersama kami di sini.